Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia yang diadakan oleh Perkumpulan-Perkumpulan Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, Jong Islam Miten, Jong Batak, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil putusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan-perkumpulan kebangsaan Indonesia, mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Teman-teman, yang barusan kita baca ini adalah hasil Kongres Pemuda kedua tahun 1928 yang saat ini kita kenang sebagai Hari Sumpah Pemuda. Bagaimana proses kelahiran Sumpah Pemuda? Apa latar belakangnya? Yuk kita diskusikan di sini. Setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Itu adalah hari yang sakral, hari di mana para pemuda yang berasal dari wilayah barat dan timur Indonesia hadir dalam Kongres Pemuda kedua di Batavia. Hari itu, 28 Oktober, di rapat dan tempat yang ketiga, Sumpah Pemuda dibacakan. Ya, Kongres Pemuda pada saat itu digelar selama sehari 2 malam dengan 3 kali rapat yang dilaksanakan di 3 tempat berbeda. Hari pertama, yakni hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 1928, dilangsungkan di lapangan Benteng yang kini termasuk wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di Gedung Katolik Jongenlingenbon atau KJB. Rapat kedua yang dibuka mulai pukul 7.30 pada tanggal 28 Oktober 1928 berlangsung di gedung Als Java Bioskop. Dan rapat yang ketiga dimulai jam 8 malam pada 28 Oktober, tepatnya di rumah orang Tionghoa bernama Si Kok Liang. Gedung yang terletak di Jalan Kramat 106, Jakarta Pusat itu kini diabadikan sebagai Museum Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda kedua tahun 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda terkait dengan organisasi P3I atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Setelah berdiri pada September 1926, P3I menjadi salah satu kelompok yang getol mendorong fusi organisasi-organisasi pemuda di Indonesia. Upaya itu berujung pada langkah para aktivis P3I mengkonsolidasikan sejumlah organisasi muda untuk mengadakan kongres pada tahun 1928. Tanpa menafikan peran dari organisasi lainnya, P3I layak disebut sebagai pelopor kelanjutan Kongres Pemuda pertama yang pernah diselenggarakan pada tahun 1926. Kala itu, kredibilitas golongan terpelajar yang tergabung dalam P3I memang cukup diakui begitu. P3I kala itu merupakan organisasi pemuda dengan sebagian besar anggota dari kalangan pelajar yang sekarang disebut sebagai mahasiswa. Mayoritas anggota P3I berstatus sebagai pelajar, ada teknik Hong School, Sekolah Tinggi Teknik, ini atau THS di Bandung, kemudian Stovia atau Sekolah Tinggi Kedokteran, kemudian ada RHS, ini adalah Sekolah Tinggi Hukum, dan kemudian GHS, ini Sekolah Tinggi Kedokteran begitu yang ada di Batavia. Perhimpunan tersebut bermarkas di gedung Indonesista Club de Bol, Jalan Kramat Raya 106 Batavia. Gedung itu masih ada hingga sekarang dan menjadi Museum Sumpah Pemuda. Di tempat yang kerap mereka sebut Bangsal Kramat 106 ini, para pelajar dari berbagai daerah aktif menggelar diskusi. Juga ada pentas seni yang diselenggarakan. Tak hanya aktivis P3I yang memanfaatkan gedung tersebut, organisasi Sekar Rukun dan Pemuda Indonesia juga pernah memakainya sebagai tempat mereka berkongres. Beberapa tokoh Algemeine Studi Club Bandung kerap pula hadir di sana.
Bangunan itu milik warga Tionghoa bernama Si Kok Lian, bahkan sudah dihuni oleh para pelajar di Stovia dan Red School yang menyewanya pada tahun 1908. Sejumlah tokoh seperti Muhammad Yamin dan Amir Syarifuddin tercatat pernah menghuni bangunan tersebut. Setelah makin ramai dengan aktivitas para pemuda dari berbagai organisasi, gedung yang semula bernama Langen Siswa itu beralih nama, di mana sejak tahun 1927, para pemuda menyebut gedung ini sebagai Indonesisch Clubhuis atau Indonesisch Clubgebouw yang kita kenal sebagai Gedung Pertemuan Indonesia. Muhammad Abdul Rahman dan kawan-kawan dalam buku Pergerakan Mahasiswa pada Masa Hindia Belanda, ini terbit tahun 2006, mencatat Gedung Keramat 106 sudah sering menjadi lokasi diskusi pemuda sejak tahun 1925. Nyaris setiap malam ada laga debat para intelek di gedung itu. Beranjak dari diskusi-diskusi itulah beberapa pelajar kemudian merintis P3I yang resmi dibentuk pada September 1926. Fokus mereka adalah mengikis watak golongan dan kedaerahan di banyak organisasi pemuda. Jadi kelahiran P3I juga tidak terlepas dari kegagalan Kongres Pemuda pertama yang diselenggarakan pada tahun 1926 dalam menghimpun peleburan beragam organisasi pemuda dalam satu wadah. Itulah kenapa para aktivis P3I berperan aktif dalam menginisiasi Kongres Pemuda kedua yang kemudian diselenggarakan pada tahun 1928. Jadi ide tentang fusi sebenarnya telah dicanangkan dalam Kongres Pemuda pertama di 1926. Kala itu muncul ide fusi dengan pembentukan Perhimpunan Massa Muda Indonesia. Namun usulan tersebut kandas lantaran sentimen golongan dan kedaerahan masih sangat kuat di kalangan organisasi pemuda. Upaya sejumlah aktivis pelajar mendorong fusi organisasi-organisasi pemuda makin menguat pada 1927. Tahun itu Kongres Pemuda Indonesia digelar di Bandung pada 28 Desember 1927, di mana kongres ini dihadiri oleh wakil sejumlah organisasi pemuda, seperti Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Islaminten Bon, Sekar Rukun, Jong Batak Bons, Jong Selebes, Pemuda Kaum Betawi, Jong Ambon, dan lain sebagainya. Jadi mengutip artikel dalam jurnal Historika yang terbit tahun 2019, beberapa anggota Perhimpunan Indonesia atau PI yang baru pulang ke tanah air pasca mereka melanjutkan studi di Belanda juga turut bergabung dalam kongres itu. Mereka sepakat membentuk Pemuda Indonesia sebagai identitas baru yang lebih plural, meskipun belum dapat disebut fusi. Kongres itu menghasilkan kesepakatan tentang pentingnya mendorong fusi organisasi pemuda di Hindia Belanda. Wacana ini selaras dengan gagasan para aktivis P3I. Melihat muncul titik terang menuju fusi organisasi pemuda, P3I dengan sigap memotori serangkaian pertemuan guna mematangkan rencana Kongres Pemuda kedua. P3I menginisiasi rentetan pertemuan sejak awal 1928 untuk membangun kesepahaman dengan sejumlah organisasi pemuda. Diskusi berantai itu berujung pada rapat di 12 Agustus 1928 yang membahas susunan kepanitiaan dan acara Kongres Pemuda kedua. Rapat diawali dengan pembahasan acara, waktu, tempat, dan pembiayaan kongres. Peserta rapat sepakat Kongres Pemuda kedua digelar selama sehari 2 malam pada bulan Oktober 1928. Mereka juga memutuskan ada 3 tempat berbeda yang akan menjadi lokasi kongres sebagaimana usulan P3I. Keputusan ini didasari pertimbangan terkait dengan keamanan para peserta kongres, sebab polisi militer Hindia Belanda diperkirakan akan memantau secara ketat jalannya kongres. Forum yang sama juga menyepakati bahwa pembiayaan kongres membutuhkan dana sebesar 250 gulden. Dana tersebut diperlukan untuk biaya sewa gedung, sosialisasi, dan akomodasi. 7 organisasi peserta kongres bersedia membayar iuran sejumlah 35 gulden masing-masing organisasi ya, sebagaimana dana pokok untuk pembiayaan. Panitia juga tidak menutup diri dari sumbangan pihak ketiga dengan catatan penyumbang tidak mengintervensi jalannya kongres. Akhirnya, rapat memutuskan susunan panitia Kongres Pemuda kedua dengan Sugondo Joyo Puspito selaku ketua. Selain Sugondo, ada 3 aktivis P3I lainnya yang masuk dalam susunan panitia. Tentu ada juga dari berbagai organisasi yang lain. Setelah melakukan sejumlah persiapan dan jadwal acara semakin dekat, panitia mengumumkan bahwa Kongres Pemuda kedua berlangsung pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928. Kongres yang dihadiri sekitar 700 orang tersebut terbagi dalam 3 rapat dan berlangsung di 3 tempat. Kongres ini sendiri memiliki beberapa tujuan, yakni melahirkan cita-cita perkumpulan pemuda Indonesia, membicarakan masalah pergerakan pemuda Indonesia, serta memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan. Rapat pertama pada 27 Oktober 1928 diselenggarakan di Gedung Katolik Jonglingen Bonn.
di lapangan Benteng. Pemimpin Kongres, Sugondo Joyopuspito dari P3I membuka acara dengan sambutan yang berisi harapan agar Kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Muhammad Yamin kemudian melanjutkan dengan uraian tentang 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 1998 diselenggarakan di 2 tempat. Rapat kedua ini dilakukan pada pagi hari, diselenggarakan di gedung OS Java Bioskop, di mana di sini dibahas mengenai masalah pendidikan. Sementara rapat ketiga di gedung Indonesia Club Wis di Kramat, membahas mengenai nasionalisme dan demokrasi. Sebelum Kongres ditutup, lagu Kemerdekaan Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman diperdengarkan tanpa syair. Selanjutnya Kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil Kongres. Sejatinya, ada begitu banyak hal yang menarik dalam Kongres Pemuda kedua, khususnya dalam konteks keberagaman. Namun, hal tersebut tidak banyak diketahui oleh khalayak luas, seperti misal eksistensi pemuda atau perempuan, orang Tionghoa, dan perwakilan dari Papua. Melansir dari Historia, ada 10 perempuan yang hadir dalam Kongres Pemuda kedua, tetapi hanya ada 7 perempuan yang datanya bisa ditelusuri. Purnomo Wulan adalah salah satu perempuan yang menjadi pembicara utama dalam Kongres dengan pembahasan mengenai pendidikan. Selain Purnomo Wulan, ada juga 6 perempuan lain, yakni Siti Sundari, Emma Puradirejo, Suwarni Pringodikdo, Yohana Masdani Tumbuan, Dien Panto, dan Nona Tumbel. Para perempuan yang hadir pun merupakan aktivis pergerakan, seperti misal Purnomo Wulan yang aktif di Jong Java, Siti Sundari di majalah Wanita Sworo, Emma Puradirejo yang mendirikan Istri Pasundan, dan Suwarni Pringodikdo yang mendirikan Istri Sedar. Kehadiran perempuan dalam Kongres Pemuda kedua turut memunculkan inisiatif untuk menyelenggarakan Kongres Perempuan. Alhasil, 2 bulan setelahnya, Kongres Perempuan diselenggarakan di Yogyakarta dengan pembahasan mengenai masalah hak dan pergerakan perempuan. Selama jalannya Kongres, ada 2 hal yang menjadi perhatian para peserta yang datang. Mulai dari dominasi penggunaan bahasa Belanda selama jalannya Kongres, sampai larangan untuk menyebut atau menggunakan kata merdeka. Saat itu Kongres Pemuda kedua tidak hanya dihadiri oleh pemuda dari berbagai macam daerah saja, tetapi juga dijaga dan diawasi ketat oleh kepolisian Hindia Belanda. Bahkan, Kongres Pemuda kedua ini nyaris batal mengingat pemerintah Hindia Belanda yang sempat kecolongan atas hasil Kongres Pemuda pertama beberapa tahun sebelumnya. Jadi melalui perdebatan intens oleh salah satu pemuda, yakni Sunario Sastrowardoyo, Kongres Pemuda kedua pada akhirnya mendapatkan izin dengan beberapa syarat yang diberikan oleh kepolisian Hindia Belanda. Syarat tersebut diantaranya adalah tidak boleh ada pawai pandu, larangan bagi pemuda di bawah umur 18 tahun untuk menghadiri Kongres, larangan untuk mengecam kebijakan pemerintah Hindia Belanda, dan larangan menghasut untuk melawan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan dalam Kongres Pemuda kedua di Batavia pada 28 Oktober. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya itu di depan peserta Kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan karena Kongres diawasi oleh aparat kolonial Hindia Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda kedua itu adalah Dolly Salim, yang tidak lain merupakan putri dari Haji Agus Salim. Pengumuman hasil Kongres menjadi agenda yang menutup Kongres Pemuda kedua. Kongres ini secara nyata menjadi motor perubahan dan pergerakan dalam sejarah panjang kemerdekaan bangsa Indonesia. Melalui nilai-nilai yang menjunjung tinggi persatuan bangsa dan perwujudan Bhinneka Tunggal Ika, Sumpah Pemuda hadir sebagai salah satu tonggak yang menjadi awal dari kesadaran kebangsaan dan perjuangan meraih kemerdekaan. Keputusan ini awalnya tidak bernama Sumpah Pemuda. Poin-poin tersebut hanya berupa pembacaan hasil Kongres yang ditulis oleh Muhammad Yamin. Bahkan, putusan Kongres Pemuda kedua tersebut terdiri atas 6 poin utama, di mana poin-poin tersebut diringkas menjadi 3 beberapa tahun setelah Kongres Sumpah Pemuda tersebut selesai digelar. Nama Sumpah Pemuda juga tidak muncul ketika forum, melainkan beberapa tahun setelahnya. Namun, peringatan Hari Sumpah Pemuda tetap merujuk pada hari ketika isi putusan tersebut dibacakan, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928.
Sumpah Pemuda yang diucapkan pada tanggal 28 Oktober 1928 memiliki pelajaran berharga yang masih relevan di masa sekarang. Meskipun telah berlalu hampir 1 abad sejak peristiwa tersebut, banyak prinsip yang terkandung dalam Sumpah Pemuda tetap bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia pada umumnya. Berikut adalah beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari Sumpah Pemuda di masa sekarang. Yang pertama, pentingnya persatuan dan kesatuan. Salah satu pesan utama dari Sumpah Pemuda adalah pentingnya persatuan di tengah keragaman. Indonesia terdiri dari beragam etnis, agama, budaya, dan suku, tetapi pemuda pada masa itu bersatu untuk mencapai kemerdekaan. Pesan ini mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai keberagaman dan menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana semua individu dihormati terlepas dari latar belakang mereka. Yang kedua, semangat nasionalisme. Sumpah Pemuda mencerminkan semangat nasionalisme yang kuat. Di masa sekarang, semangat cinta tanah air dan kebangsaan masih sangat relevan. Ini adalah sumber motivasi untuk menjaga dan membangun negara dengan baik, serta berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Yang ketiga, pendidikan sebagai landasan kemajuan. Para pemuda pada masa itu memahami pentingnya pendidikan dalam mencapai kemerdekaan. Pesan ini masih berlaku. Pendidikan adalah kunci untuk perkembangan individu dan masyarakat. Investasi dalam pendidikan berkualitas adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, perjuangan damai. Sumpah Pemuda menekankan perjuangan tanpa kekerasan. Di tengah tantangan dan konflik di dunia saat ini, pesan ini menegaskan pentingnya mencari solusi damai dalam menyelesaikan konflik dan mencapai tujuan. Ini menginspirasi kita untuk mencari dialog dan kerjasama di atas kekerasan. Berikutnya adalah inspirasi untuk generasi muda. Sumpah Pemuda adalah sumber inspirasi bagi generasi muda saat ini. Ia mengajarkan bahwa pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat dan negara. Semangat perjuangan dan semangat mencapai cita-cita harus diteruskan oleh generasi penerus. Teman-teman, dengan mengambil pelajaran dari Sumpah Pemuda, kita dapat terus membangun masyarakat yang lebih baik, menjaga persatuan di tengah keragaman, mendorong pendidikan yang berkualitas, mempromosikan perdamaian, dan menginspirasi pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan negara. Sumpah Pemuda adalah pengingat penting bahwa nilai-nilai itu masih sangat relevan di masa sekarang, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Karesya Yono, sampai bertemu kembali dalam Bicaralah Buruh berikutnya.